Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahreza Ahmad Rizky, NPM 21030130007, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B IAIN Metro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemulihan ekonomi Islam masa dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah, perekonomian adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara, sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Cari Brockman menegaskan bahwa pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di Damaskus. Sementara itu, Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Syria, dan Irak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu, sebab kita melihat sebelum diberlakukannya kebijakan ini, mata uang yang beredar sebagai alat tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia, yaitu dirham, drakma, dan dinarius. Dengan tidak adanya mata uang sendiri, tentu akan dapat mengurangi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat Islam di daerah yang demikian luasnya, sehingga dapat dikatakan secara implisit kebijaksanaan Khalifah memiliki nilai-nilai esensial dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wilayah yang luas tersebut. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu, dinasti Umayyah, adalah sangat penting, sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar. Dengan lancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak kharaj di wilayah Syam saja tercatat 1.730.000 dinar emas setahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepapaan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan Khalifah ini. Naiknya Muawiyah ke tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula, pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-menurun. Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui jalan kekerasan, diplomasi, dan kebudayaan, tidak melalui jalan musyawarah. Dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Sejak Bani Umayyah berkuasa, seorang khalifah tidak lagi harus seorang ahli hukum agama atau fuqaha. Selama masa pemerintahan dinasti ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Baitul Mal yang merupakan kantor perbendaharaan umat seakan menjadi milik pribadi pada pangeran. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, terdapat dua macam Baitul Mal, umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan Baitul Mal khusus
diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Begitu pula halnya dengan pengeluaran lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian telah terjadi disfungsi penggunaan dana Baitul Mal pada masa dinasti Umayyah. Adapun khalifah-khalifah dinasti Umayyah diantaranya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas beserta dengan berbagai fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan qadi atau hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran yang serius terhadap penertiban dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan beliau. Hal ini dilatar belakangi oleh permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada khilafahnya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Muslim. Akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya. Bahkan Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam seraya melarang pemakaian melakukan percetakan mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar percetakan negara. Selain itu juga, ia melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukti kesungguhan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam masa pemerintahannya diantaranya: 1. Dalam menegakkan keadilan. Beliau pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang diperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menetapkan bahwa para pejabat diberi gaji 300 dinar dan dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada 3 profesi, yaitu perdagangan, petani, dan tuan tanah. Yang kedua, dalam bidang pertanian, melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasa lahan. Ia memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Dalam menetapkan sewa tanah, beliau menetapkan sewa tanah menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur, dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak seseorang yang telah mengingat dunia tidak akan hilang, karena akan tetap diberikan kepada warisnya. Begitu pula hak para tahanan. Hal ini berlaku secara universal, tanpa membeda-bedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian, yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan, dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Bertitik tolak dari uraian di atas dapat
perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Meningkatnya perekonomian yang membawa kepada kemakmuran rakyat pada dinasti ini sebenarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan yang dilakukan khalifah, di samping dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.